Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Putri dari Lokal D semester 4 Hukum Keluarga. Video ini dibuat pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Munakahat, yakni ujian tengah semester atau UTS yang diampu oleh Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI MH. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nusyuz dan syikok beserta contohnya dan cara penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu nusyuz. Nusyuz itu secara bahasa artinya membangkang atau durhaka. Secara istilah, nusyuz adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari suami atau istri yang tindakan tersebut itu menyalahi norma atau tata krama berumah tangga. Nusyuz itu ada dua, ada nusyuz istri, ada nusyuz suami. Nah, contoh dari nusyuz istri yakni seorang istri yang keluar malam tanpa izin suaminya. Adapun cara penyelesaiannya, yakni yang pertama, suami menasehatinya. Apabila istri masih membangkang, maka cara yang kedua, suami menjauhinya dengan cara pisah tempat tidur atau mendiamkannya. Apabila cara kedua masih belum mempan juga, masih membangkang, maka pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga yakni suami memukulnya, tapi dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera parah. Nah, adapun contoh nusyuz suami yakni apabila suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Adapun cara penyelesaiannya yakni dengan cara perdamaian. Yang kedua itu tentang syikok. Syikok secara bahasa itu artinya terbelah atau berpisah. Nah, secara istilah yakni apabila suami dan istri memiliki permasalahan dan kedua-duanya itu terlibat. Jadi dua-duanya berperkara. Adapun contoh syikok yakni apabila seorang suami tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin, maka dan sang istri juga enggan melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena nafkah lahir batinnya tidak cukup. Lalu mereka berperkara atas hal ini. Itu namanya syikok. Adapun cara penyelesaian syikok yakni dengan cara mendatangkan dua hakam untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Apabila masalah tidak bisa lagi terdapat solusi selain cerai, maka akan dibawa ke pengadilan agama dan pengadilan agama akan memberikan keputusan. Baik, jadi kalau nusyuz itu satu orang yang berperkara, kalau syikok itu dua-duanya berperkara. Penjelasan kedua yakni tentang fasakh dan hulu beserta akibat hukum dan hikmahnya. Fasakh secara bahasa artinya itu pembatalan atau penghapusan. Secara istilah, fasakh yakni dihapuskannya atau dibatalkannya suatu ikatan pernikahan atau perkawinan dikarenakan adanya cacat dalam akad yang penyebabnya itu ada pada saat ini atau penyebabnya itu akan datang di masa yang akan datang. Nah, adapun akibat hukum dari fasakh itu yang pertama, talak itu berada di tangan suami. Yang kedua, istri tidak boleh mengambil mahar. Yang ketiga, jika ingin rujuk, maka tidak boleh dalam masa iddah. Apabila iddah telah selesai, maka rujuknya harus diulangi dengan pernikahan lagi. Nah, yang keempat, suami dan istri harus bercerai. Adapun hikmah dari adanya fasakh, yang pertama itu kesempatan untuk hidup sendiri-sendiri. Yang kedua, kesempatan istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Nah, yang ketiga itu peringatan bahwasannya harus lebih bertanggung jawab lagi dan harus lebih berhati-hati lagi. Nah, yang kedua itu tentang hulu. Hulu secara bahasa itu artinya melepaskan atau menanggalkan. Adapun secara istilah,
khulu adalah permintaan istri kepada suami untuk diceraikan dengan istri membayar uang tebusan atau istri mengembalikan mahar. Nah, adapun akibat hukum dari hulu, yakni Imam Malik berpendapat bahwasanya hulu tidak dapat diikuti dengan talak. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hulu dapat diikuti talak tanpa menyertakan waktu. Nah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya hulu itu terdapat pada qaul qadim. Begitu juga Imam Ahmad dan Abu Dawud beserta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Adapun hikmah adanya hulu itu yang pertama merupakan suatu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Yakni apabila suami berhak mentalak istrinya, istri pun mempunyai kesempatan yang sama dengan cara hulu, yakni istri boleh meminta cerai kepada suami. Lalu yang kedua, hikmah yang kedua itu untuk melepaskan penderitaan istri apabila sang suami memiliki akhlak yang buruk, dan apabila tidak dicerai, apabila istri tidak minta cerai, maka istri akan menderita oleh perilaku suaminya. Penjelasan yang ketiga yakni penjelasan tentang li'an beserta prosesnya dan akibat hukumnya. Nah, li'an itu adalah seorang suami yang menuduh istrinya telah berzina, namun ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Lalu sang suami tersebut harus bersumpah sebanyak 4 kali, dan pada sumpah yang kelima ia harus menyatakan keridoannya atau kerelaannya untuk dilaknat oleh Allah apabila ia terdapat atau kedapatan berbohong pada tuduhannya terhadap istrinya tadi. Nah, li'an ini terjadi ketika suami menuduh istrinya telah berzina kepada orang laki-laki lain, namun ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Atau suami melihat istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain. Nah, bisa juga terjadi apabila seorang istri mengaku telah berzina kepada suami, ia telah berzina kepada laki-laki lain. Dan yang terakhir bisa juga terjadi apabila suami yakin apabila janin yang dikandung dalam kandungan tersebut bukan janin dari suami, melainkan dari laki-laki lain. Nah, mengenai akibat hukum dari li'an sendiri, yakni para ulama berpendapat bahwasannya li'an menjadi sebab perpisahan. Adapun menurut Utsman Al-Batti dan segolongan ulama lain mengatakan bahwasannya li'an itu tidak menyebabkan perpisahan di antara suami dan istri. Nah, jadi yang menyebabkan terpisahnya suami istri yakni keputusan dari hakim, bukan karena li'an tersebut. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.